anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada malaikat Allah beserta tugasnya, kita akan mengulas sedikit materi kita pada minggu yang lalu, yaitu rukun iman. Sama-sama kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Nah, dari 6 rukun iman tersebut, kita mengambil salah satu dari rukun iman tersebut pada pagi hari ini, yaitu rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah beserta tugasnya. Nah, di sini adalah iman kepada malaikat Allah beserta tugasnya. Iman dan malaikat. Ada 2 kata iman. Iman secara bahasa itu adalah yakin atau percaya. Sedangkan malaikat adalah makhluk gaib utusan Allah. Secara istilah, iman adalah meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucap dengan lisan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Sedangkan malaikat secara istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, tunduk, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Nah, perintahnya di sini itu yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang diutus Allah itu dia selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Dia tidak pernah membangkang. Jadi dari 2 pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, yang selalu taat, patuh, tunduk, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Nah, tadi kan iman pada pengertian iman secara istilah, pengertian malaikat secara istilah, pengertian iman secara bahasa, pengertian malaikat secara bahasa. Kemudian terakhir iman kepada malaikat secara istilah. Selanjutnya kita masuk kepada hukum beriman kepada malaikat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk beriman kepada malaikat Allah. Sehingga hukum beriman kepada malaikat Allah yaitu fardu ain. Nah, fardu ain di sini adalah artinya wajib bagi setiap umat muslim. Selanjutnya, dalil nakli tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini adalah salah satu perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alayha malaikatu ghilazun siddadun la ba'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang tidak durhaka kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, dari Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dapat kita ketahui bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman yaitu beriman kepada malaikat. Di sini dikatakan malaikat yang kasar dan keras. Nah, itu berarti bahwa adanya malaikat Allah. Malaikat yang kasar dan keras ini adalah malaikat Malik yang bertugasnya menjaga pintu neraka. Selanjutnya, nama-nama malaikat. Malaikat Allah itu yang wajib kita iman atau yang kita yakini ada 10 malaikat Allah. Yang pertama Jibril, kedua Mikail, 3 Israfil, 4 Israel, 5 Munkar, 6 Nangkir, 7 Rakib, 8 Atib, 9 Malik, 10 Ridwan. Nah, ke-10 malaikat ini adalah malaikat Allah yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Serta ke-10 malaikat ini memiliki tugas masing-masing dan mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama Jibril. Jibril ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu manusia. Malaikat Jibril ini diturunkan oleh Allah dari langit untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Yang kedua, Mikail. Tugasnya adalah membagikan rezeki kepada makhluk. Malaikat Mikail ini bertugas untuk membagikan rezeki kepada makhluknya tanpa membeda-bedakan kepada makhluk. Yang ketiga, Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israfil ini nanti bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, Israel adalah tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israel ini mencabut nyawa. Berarti ketika ada orang yang meninggal, maka orang yang meninggal tersebut karena dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kelima, malaikat Munkar dan Nangkir. Malaikat Munkar dan Nangkir ini 5 dan 6. Munkar ini adalah malaikat yang menanyai mayat dalam kubur. Nangkir juga tugasnya menanyai mayat dalam kubur. Nah, ketika seseorang yang sudah meninggal dunia dan kita antar ke alam kubur, ketika orang yang sudah mengantar keluarga dari pihak yang meninggal dunia melangkah dari kubur sebanyak 7 langkah, maka malaikat Munkar dan Nangkir akan datang menemui mayat di dalam kubur dan menanyai mayat dalam kubur tersebut. Nah, selanjutnya malaikat Rakib mencatat amal baik manusia. Malaikat Rakib ini adalah malaikat yang selalu ada di samping kita. Malaikat Rakib ini sama dengan malaikat Atid yang selalu ada di samping kita. Namun malaikat Rakib adalah malaikat yang mencatat amal baik manusia, sehingga malaikat Rakib ini terletak di sebelah kanan kita, sehingga setiap kita berbuat kebaikan maka malaikat Rakib akan mencatat kebaikan kita. Contohnya, ketika kita membaca Al-Quran, maka malaikat Rakib mencatat 1 nama, tanggal, dan pahala yang dia dapatkan dari membaca Al-Quran tersebut. Kemudian malaikat Atib. Malaikat Atib ini tadi malaikat yang mencatat amal buruk manusia. Nah, malaikat Atib ini adalah malaikat yang selalu ada di samping kita. Namun malaikat Atib ini berada di sebelah kiri, sehingga setiap kita melaksanakan sesuatu atau perbuatan yang buruk, maka malaikat Atib akan mencatat. Contohnya, kita melaksanakan perbuatan buruk seperti mencuri, maka pada tanggal, jam, dan waktu kita akan selalu diawasi oleh malaikat Atid. Kemudian dia mencatat pada tanggal 21 April dengan nama ini dia telah mencuri ini gitu. Jadi malaikat Atid dan Rakib ini yang selalu ada di samping kita, dan mereka tidak pernah tidur sedikit pun dan sedetik pun. Selanjutnya malaikat Malik. Malaikat
durhaka kepada Allah. Malaikat Malik hanya kasar dan keras kepada para penghuni neraka. Makanya tadi di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Nah, di sini malaikat kasar dan keras adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang menjaga pintu surga. Malaikat yang selalu berkata lemah lembut dan penyayang kepada para penghuni surga. Nah, inilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan pada pagi hari ini yaitu marilah kita beriman kepada malaikat Allah dengan sekuat hati dan kita amalkan dengan perbuatan kita dalam sehari-hari. Beriman kepada malaikat Allah adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap umat Islam yang beriman. Demikianlah, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.